Guys, saya pikir beneran nih gereja akhirnya dibeli jadi masjid karena jemaatnya banyak yang malaf guys. Ternyata enggak. Di gereja ternyata hasil tepu-tepu guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali soal gereja yang sempat dibeli dan kemudian gereja ini akan dijadikan masjid katanya, dan kayaknya sih udah jadi masjid guys. Kalau kemarin saya bahas dari segi doktrin dari gereja ini, kali ini saya akan membahas dari segi kronologi. Kok bisa nih gereja ini dijadikan masjid gitu. Dan memang ini adalah satu teknik yang dipakai ya, kayak sebagai promosi mungkin ya, untuk bisa digembor-gemborkan. Wah, sekarang gereja udah pada tutup, udah pada dijualin dan kemudian dijadikan masjid. Ya mungkin ini sebuah kebanggaan lah buat mereka. Tapi mari kita lihat apa yang terjadi perkembangan beberapa hari ini dari gereja yang udah dijadiin masjid ini guys. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini 2 hari lalu bagaimana dikatakan sholat perdana di Masjid Isa Al-Masih. Nah, ini orang-orangnya pada sholat ini. Wah, jemaahnya banyak banget guys. Ada 8 sama anak kecil. Ya lumayan lah ya, daripada nggak ada. Kemudian ini yang terjadi udah dicopot ya, seperti yang kita bahas kemarin. Dan banyak banget yang udah dilakukan ya, viral, sepi dan ditinggalkan jamaah. Gereja ini menjadi masjid, liputan khusus gereja mualaf ya. Framingnya ya kayak gini sih, maksudnya viral, gereja dijual jadi masjid Isa Al-Masih. Jadi kayak membuat seakan-akan itu kayak memang udah nggak ada jemaatnya lagi, Kristen udah mulai ditinggalin. Dan juga kalau kita lihat di sini bagaimana ini sebuah kebanggaan karena bisa sholat di dalam gereja yang udah jadi masjid. Kira-kira seperti itulah. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kok bisa sampai gereja ini dijual sebenarnya? Apakah memang dijual supaya bisa jadi masjid atau bagaimana sebenarnya? Mari kita akan lihat informasi selanjutnya guys. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan oleh salah seorang pendeta ya, yang ada di mana dia ada di ya circle-nya lah, dia ada di circle dari gereja ini. Ada Pak, gimana katanya? Apakah ini gereja Kerasulan Gentan Sukoharjo? Bentar saya tanyakan Pak. Dan kemudian ternyata ada ini, ada audio yang disampaikan ya mengenai penjelasan dari gereja ini. Kita akan langsung aja tonton. Bapak Rian Pandu yang terkasih, selamat siang. Ini Pak Daud, Pak Rian. Mohon maaf sebelumnya, supaya tidak terjadi kesimpang siuran, saya ingin menceritakan kronologi kejadian yang menimpa gereja kami yang ada di Gentan, gereja Kerasulan baru yang ada di Gentan. Yang pertama, gereja itu sudah kami tutup beberapa bulan yang lalu, sehingga sudah tidak digunakan sebagai tempat ibadah. Kemudian, ya, jadi gereja itu sebenarnya udah ditutup ya, dikatakan di situ bagaimana gereja ini sudah nggak digunakan beberapa bulan, karena memang kalau gereja ini kan beda ya sistemnya kayak masjid ya. Kalau masjid kan dibiarin aja gedungnya gitu ada, baik ada yang datang sholat ataupun enggak, itu sebagai semacam wah ini simbol bagaimana ada Islam di situ. Tapi kalau gereja itu sebenarnya enggak. Gereja itu bangunannya itu bisa difungsikan untuk apapun. Jadi contohnya kayak gini, ada ruko dipakai untuk ibadah, ya udah jadi gereja gitu. Rumah dipakai untuk ibadah, ya udah itu jadi gereja. Karena saya pernah jelaskan bagaimana ada gereja bersifat organisasi, ada gereja bersifat organis. Yang paling penting dari itu adalah organisnya. Organisasi itu boleh pindah-pindah, organisasi itu boleh mengubah gedung apapun, kemudian nanti bisa dipakai untuk ibadah dan lain-lain. Gereja itu sudah seperti gedung biasa, ya memang itu bukan disakralkan dan lain-lain. Tapi ada beberapa kesalahan, nanti saya akan komentar di belakang. Tapi sampai di sini kita tahu ya bahwa ini sebenarnya gereja ini sudah tidak difungsikan. Mari kita lanjut dengarkan aja. dan kami berniat menjual. Beberapa gereja sempat berminat dan menawar, ya, tapi belum sampai ada kata sepakat. Kami masih bersabar, sampai kemudian datang seorang yang mengaku dari gereja Kabar Baik, namanya Pak Matias. Ya, kemudian di situ ada seorang dari gereja Kabar Baik yang Pak Matias, dia ngakunya Katolik ya. Bagaimana dia berniat untuk
membeli gereja ini. Ya sebenarnya bukan membeli gereja ataupun organisasinya, enggak, mau dibeli gedung ini, gedungnya gitu ya. Jadi bukan gerejanya kemudian dibeli dan sudah tidak ada lagi gereja itu, enggak, tapi gedungnya. Dan saya sangat tahu bagaimana dia pasti berpikir bahwa ini akan dilanjutkan karena dia adalah seorang Katolik dan mungkin dipakai untuk pelayanan gereja Katolik kan gitu kan. Mari kita dengar lagi audionya. Saya lihat KTP-nya itu Katolik yang memberikan penawaran sesuai dengan harga yang kami tetapkan. Akhirnya terjadilah kesepakatan pembayaran lunas. Ya, sampai di situ kami ke notaris, dibuatlah surat perjanjian perikatan, belum sampai ke AJB. Tapi begitu selesai kami mendapat. Ya, kemudian ternyata pembayaran ya, jadi kayak tanda jadi gitu, mereka ke notaris untuk tanda jadi dan bahkan belum sampai pelunasan. Tapi ada hal yang mengagetkan bagi bapak ini. Berita bahwa ternyata Pak Matias yang KTP-nya Katolik itu ternyata suruhan dari Hani Kristianto, itu mualaf Cina, ya, mualaf Cina yang menjadi donatur, yang membayar gereja kita yang ada di Gentan itu, dan langsung membuat gerakan di mana mereka akan mengadakan buka puasa bersama di gereja, akan mengadakan sholat tarawih di gereja, bahkan menyebar berita ini melalui YouTube yang intinya ada gereja menjadi Masjid Isa Al-Masih. Ya, ternyata Pak Matias ini orang suruhan cuy. Yang beli Hani Kristanto, anak buahnya Iren Handono. Jadi kalau mungkin ya Hani Kristanto sendiri yang datang, saya mau beli, saya mau pakai ini untuk masjid, pasti bapak ini nggak lepas lah. Cuman karena suruhan kan, dijebak kan, kayak bilang ini Katolik jadi dibeli aja nanti dipakai untuk ibadah Katolik dan lain-lain, ya akhirnya dilepas. Tapi ya mungkin terlalu polos juga ya. Bapak ini salahnya berpikir bahwa semua orang tuh baik, Pak. Padahal tuh banyak ular, Pak. Bahaya, kita harus hati-hati. Nah, akhirnya ya udah karena ketipu dan juga akhirnya gedung ini lepas. Tapi sebenarnya nggak masalah sih kalau masalah gedung ini. Terserah aja. Itu juga gedung misalnya mau dipakai lagi untuk kos-kosan, ya silahkan aja. Toh itu cuman gedung, bukan gereja. Gereja kan organisasinya kan. Nah, bahaya kalau misalnya gereja Kerasulan Baru dijual dan kemudian dipakai untuk masjid ini label gerejanya. Ya enggak. Tapi kan ini gedungnya. Dan kemudian dijual lah dengan polosnya. Dan ternyata datanglah Hani Kristanto dan kawan-kawan memframing ini seakan-akan gereja kalah dan kemudian udah jadi masjid. Nah, ini poinnya. Nah, mari kita akan lihat lagi ya. Mari kita dengar audionya. Ya, saya shock. Semalam nggak bisa tidur sampai pagi. Saya konsultasi sama gereja Kerasulan Baru yang ada di pusat, diminta untuk membatalkan. Ya, Pak Matiasnya saya hubungi, tidak dibales. Saya telepon, tidak diangkat. Saya ganti HP, saya telepon lagi, baru kemudian diangkat, tapi diberikan kepada seseorang yang mengaku bagian hukum mereka. Ya, saya katakan keinginan saya untuk membatalkan proses jual beli dengan konsekuensi memenuhi kewajiban, konsekuensi membayar, mengembalikan uang dan biaya-biaya. Wah, orangnya marah, orangnya mencaci maki saya, udah biasa seperti itu. Ya, isinya ya udah, kita lanjut ke jalur hukum saja, ini Bapak ada di mana dan lain sebagainya. Ya, saya tertawa saja, meskipun saya dongkol, tapi saya masih menanggapinya dengan tenang dan santai. Akhirnya telepon diputus. Ya, kebetulan notaris yang kami pakai itu dari Yayasan Baptis. Dia berpengalaman 15 tahun ngurusi masalah seperti ini. Nah, Ibu Wahyurin namanya, itu memberikan penguatan kepada saya begini. Pak Dawud, saya itu sudah 15 tahun mengurusi masalah-masalah gereja seperti ini, masalah hukum. Kejadian yang seperti itu bukan hanya sekali ini, tapi sebelumnya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan intinya apa? Memang lingkungan kita itu tidak semuanya baik, bahkan banyak yang kurang baik. Sehingga ya kalau menurut notarisnya itu intinya kami diminta untuk mengikhlaskan saja. Sudah diikhlaskan saja, Pak. Biarkan kita diolok-olok, biarkan kita merendah saja. Nanti biar kita berserah kepada Tuhan saja. Itu mau pakai apa kan statusnya sudah bukan gereja lagi. Ya, yang menjadi masalah di YouTube. Memang benar sekali ya, karena begini. Bagaimana ketika kemudian diminta balik, ayo balikin lah. Saya balikin uang dan juga nggak jadi ini dijual dan kemudian langsung dibalikan. Ya udah, di mana Bapak? Kita jalur hukum aja. Wah, diancam cuy. Dan akhirnya aduh ini bahaya juga. Kalau masuk pengadilan pasti yang Kristen salah lagi. Kalah lagi dan kemudian makin jadilah framingnya nanti kan. Makin di frame sesuatu yang wah katanya agama kasih main tuntut. Nah, susah kan? Ya serba salah lah. Akhirnya memang bijak sih apa yang disampaikan oleh
kuasa hukumnya, dikatakan udahlah Pak, terima aja, toh itu udah bukan gereja, itu hanya gedung doang. Ya udahlah Pak, biar Tuhan aja yang ngurus itu. Nah ini bener nih, yang artinya ya udahlah, orang salah kok, ya udah tanggung jawab aja, biar malu aja kan, malu karena apa, udah ketipu gitu kan. Ya akhirnya dilepaslah. Nah ini memang yang jadi masalah ini seperti yang dikatakan oleh Bapak ini. Itu tanda salib yang di luar itu kami belum sempat melepas. Itu jadi masih difoto, masih masuk dalam tayangan dan lain sebagainya. Nah ini saya selaku pengurus gereja, yang pertama saya mohon maaf telah lalai, mudah percaya pada orang, yang akhirnya saya sendiri jadi malu dan shock. Nanti Pak Rian pasti akhirnya juga akan mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya biar tahu saja. Karena kita satu ekumene Pak Rian ya. Nanti kalau ada yang bertanya-bertanya, kronologinya seperti itu. Jadi kami dijebak. Nah ini yang jadi masalah guys. Kenapa itu ketika dijual gedung itu logonya nggak dilepas, apalagi ada salib situ, dan kemudian yang lepas itu mereka. Dan ini kesempatan yang dipakai supaya bisa menjatuhkan nama baik dari gereja. Nah saya yakin kalau misalnya hal logonya itu dilepas duluan, dijual kayak gedung, mereka mau bilang apa? Paling cuma bilang, wah ini gereja, akhirnya dijual dan lain-lain. Tapi kan nggak ada logonya. Apalagi logo itu adalah logo dari gereja tersebut. Nah ini yang jadi masalah. Dan memang ini kesalahan yang sangat-sangat fatal. Tapi ya udahlah, semuanya udah terlanjur. Tapi kita udah tahu jelas ya bahwa ternyata gereja ini dibeli ya memang hasil dari tepu-tepu gitu loh. Ya mungkin hasil dari konten juga yang menjelek-jelekkan Kristen dan menipu banyak orang. Dikatakan bahwa Kristen A, B, C, D, E seperti video-video yang saya sudah review kan, ya kayak gitu. Dan kemudian ternyata cara mendapatkannya juga utus orang yang seakan-akan dia masih Katolik dan kemudian ternyata mualaf. Aduh, susah bangsa ini. Nah, kalau kita lihat ya, ternyata Bapak itu Matias itu juga penipu cuy. Mari kita akan lihat ya. Ini orang yang mau beli gereja Pak Teddy, ini orang yang sama yang menipu dan bawa lari motor saya. Namanya bukan Matias, tapi Yohanes Kristanto. Yang beli KTP Katolik, jebule mualaf, pengurusnya kapusan. Ketipu maksudnya. Ya, mau dikata apa lagi? Udah terlanjur. Ya ini juga pelajaran ya buat kita semuanya. Lain kali kalau mau jual sesuatu, dicek dulu logonya dan lain-lain. Jangan sampai nanti kejadian serupa. Nah contohnya kayak gini, sebenarnya kasus ini gini. Jadi ada misalnya kantor Google di Indonesia nih. Kantor Google di Indonesia kemudian karena dia bilang, ini terlalu kecil nih saya punya kantor gedung Google ini di Indonesia, kayaknya saya mau pindah ke gedung yang lebih besar lah. Karena di tempat ini udah gak muat sama karyawan saya pengen buka yang lebih besar lagi. Nah kemudian adalah orang yang datang, saya beli sudah ini gedung ini, saya mau beli ini gedung Google ini, nanti kemudian saya mau pakai untuk bisnis saya. Kemudian dijual lah, ya udahlah dijual. Kemudian mereka pindah, lupa logonya dilepas, logo Google di situ. Kemudian dilepaslah logo Google, ngevlog, guys, jadi saya sudah membeli Google katanya. Saya sudah membeli Google, jadi Google udah nggak bertahan di sini, jadi saya membeli dan kasih logo di situ misalnya indonesiapeople.com. Wah, akhirnya ditulis di berita, indonesiapeople.com berhasil membeli Google katanya. Heboh, wah hebat sekali orang Indonesia ada yang bisa membeli Google. Jebulnya ternyata gedungnya Google cuy yang dibeli. Capjay deh. Jadi ya seperti inilah kira-kira ya. Sebenarnya bukan gerejanya yang dibeli, tetapi gedungnya doang yang dibeli. Gerejanya masih tetap eksis sampai sekarang. Teman-teman, mari kita belajar juga loh. Dari ini belajarnya serius. Bagaimana supaya kita bisa lebih bijak lagi. Jangan sampai hal-hal sedikit gini di framing, dikronologikan seolah-olah seperti kepentingan mereka. Banyak banget.
Sekarang debat aja ya, misalnya debat, dan kita bisa menjelaskan dengan baik, itu pun masih dibelokin, katanya mereka yang menang, katanya mereka hebat, ajarannya hebat dan lain-lain. Nah, susah kan? Makanya bagaimana kita harus pintar dan bijak dalam bermedia sosial dan bertindak di dunia ini. Iya, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.